Sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Walaupun sampai saat ini kita masih melaksanakan ibadah Minggu di rumah kita masing-masing, namun semuanya itu tidak mengurangi kerinduan kita untuk datang memuji dan memuliakan akan namanya. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan-Nya. Dia berkenan mengutus hambanya Bapak Pendeta Katito STH sebagai pelayan firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Untuk itu kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan melakukan kidung pujian Dia Girangkanku. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Jemaat Tello yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menyembah memuliakan Tuhan. Kita mulai. Saudara-saudara, ketika kita boleh datang dengan sukacita, bersekutu dalam minggu ibadah yang kudus ini, ketika kita boleh duduk bersama-sama di hadapan Tuhan, ketika kita boleh datang memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan di tempat kudusnya, siapakah yang memanggil kita dan menolong kita?
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam Mazmur responsorial. Nyanyian Syarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Kita memuji Tuhan untuk Mazmur responsorial dengan melakukan kidung pujian Sampai Memutih Rambutku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar hukum Tuhan sebagai hukum yang mengatur dan mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian Kasih Yesus Lebih Dari Semua. Lebih dalam dari lautan.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara yang kekasih, marilah dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah dengan penuh kerendahan hati, kita mengakui dosa kita dengan nyanyian pengakuan dosa PKJ 43. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis di dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang luar biasa bagi kita. Kita sambut berita anugerah ini dengan menggunakan pujian Besar Anugerah-Mu.
Sebelum kita masuk dalam doa pembacaan dan pelayanan firman, kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah perbuatan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon pertolongan kepadanya di dalam doa. Kita berdoa. Pada hari ini, hari Minggu yang Tuhan kuduskan buat kami sebagai anak-anak-Mu, kami bersukacita karena pemeliharaan dan penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Teristimewa sepanjang minggu yang kami telah lewati, Allah memelihara dan melindungi kami dalam kehidupan kami masing-masing. Dan sampai hari ini kami menyaksikan kebesaran dan kemurahan-Mu. Kami masih ada sebagaimana ada, sebagai bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu layak nama-Mu diagungkan dan dibesarkan di dalam sepanjang hidup kami. Saat ini kami akan membaca bagian firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu menyertai dan menolong kami, sehingga firman-Mu yang kami akan baca kami boleh pahami, teristimewa untuk kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak-Mu. Berkenan kiranya menjauhkan semua gangguan-gangguan yang akan menghalangi ibadah kami, agar ibadah ini terselenggara dengan hikmat di bawah tatanan kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata. Pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu, dan bersabdalah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita baca dan kita renungkan saat ini terdapat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun,
Sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku akan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lalu firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, 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 Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Jemaat Telo yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita hari ini, panggilan menjadi utusan Tuhan yang membebaskan. Panggilan menjadi utusan Tuhan yang membebaskan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui
perikop pembacaan kita Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15 ini, kita mengetahui bagaimana Tuhan memanggil dan mempersiapkan Musa untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan dan penindasan di Mesir. Lalu mereka dibawa atau dituntun ke tanah perjanjian di Kanaan. Peristiwa itu terjadi ketika Musa sedang menggembalakan kawanan domba Jitro mertuanya di sebuah gunung, yaitu Gunung Horeb atau biasa disebut Gunung Sinai, tetapi juga disebut Gunung Allah. Disebut Gunung Allah karena Allah menampakkan diri di sana kepada Musa, dan disebut Sinai atau semak karena Allah menampakkan diri dari dalam semak yang sedang menyala. Di tempat itulah malaikat Tuhan atau mungkin Allah sendiri menampakkan diri kepada Musa dalam wujud yang luar biasa, yaitu nyala api yang keluar dari semak duri. Semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ayat 2 dari pembacaan kita saat ini. Bagi Musa peristiwa ini sangat menarik. Membuat Musa penasaran. Sehingga ia datang ingin lebih dekat menyaksikan atau melihat keadaan itu. Tetapi tiba-tiba suara Allah atau teofani terdengar dari dalam semak yang sedang menyala itu. Musa, Musa, jangan dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Ayat 5 bacaan kita saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, api dalam Alkitab adalah simbol kehadiran Allah. Dan tempat di mana Allah hadir, dalam hal ini semak yang menyala, menjadi kudus. Untuk mendekat di mana Allah hadir, Musa harus menanggalkan kasutnya atau alas kakinya. Tindakan menanggalkan kasut sebenarnya adalah simbol meninggalkan atau membersihkan dosa. Lalu dalam ayat 6, Allah memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Allah leluhurnya, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dengan memperkenalkan diri seperti itu, Allah mau menyatakan kepada Musa bahwa sesungguhnya Allah yang menyatakan diri kepadanya adalah Allah yang hidup. Itu sebabnya kehadiran Allah itu membuat Musa ketakutan, sehingga ia menutupi wajahnya atau mukanya agar tidak memandang Allah. Dosalah yang menyebabkan Musa tidak mampu berhadapan dengan Allah yang kudus itu. Selanjutnya Allah berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan Allah Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat
betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Musa merasa tidak layak dan tidak sanggup untuk menerima tugas sebagai utusan Allah menghadap Firaun untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Musa berpikir, siapakah yang sanggup membawa mereka yang bermental budak dan sebanyak itu keluar dari Mesir, di mana daerah itu adalah daerah yang makmur dan memiliki tentara yang kuat. Meskipun begitu, Allah menolak keberatan Musa. Karena dalam melaksanakan tugas itu, Allah sendiri yang akan menyertai Musa. Untuk menguatkan dan meyakinkan Musa, Allah memberi tanda bahwa kalau umat Israel telah keluar dari Mesir, mereka akan beribadah di Gunung Kudus ini. Saudara-saudara, dialog antara Allah dengan Musa dalam ayat 13 sampai 15 menunjukkan bahwa Musa masih berusaha untuk mencari tahu nama Allah yang mengutusnya. Nama menunjukkan identitas dan sering terkait dengan kekuasaan. Orang Israel nampaknya mengenal banyak ilah atau dewa seperti orang-orang yang ada di Mesir. Karena itu, kalau Allah melakukan pembebasan, mereka akan menanyakan namanya. Allah menyatakan diri sebagai Aku adalah aku, yang dipandang merupakan asal-usul nama Allah, nama YHWH yang atau disebut juga Yahweh. Dengan menyebut dirinya aku adalah aku, Allah bermaksud menyatakan dirinya sebagai Allah yang dikenal umatnya dari tindakan-tindakan penyelamatan yang dilakukan kelak. Dengan menyebut Allah sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah ingin menunjukkan dirinya sebagai Allah yang kekal, yang hidup sejak dulu, sekarang, dan sampai zaman yang akan datang. Dalam ayat 15, Allah menegaskan bahwa namanya ini adalah untuk selama-lamanya dan nama untuk turun-temurun. Nama ini akan tetap menyertai perbuatan-perbuatannya turun-temurun. Allah ingin namanya dikenal dan diingat juga dari perbuatan-perbuatannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Jemaat Telo yang dikasihi Tuhan. Melalui renungan kita pada saat ini, kita mendapat pendidikan bahwa Allah itu mencintai kehidupan. Ia sungguh mendambakan kehidupan yang layak. Ketika umatnya Israel ditindas dan diperbudak di Mesir, ia bertindak mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan, untuk menjadi sebuah bangsa yang bebas atau merdeka dan memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Saudara-saudara, setiap tanggal 17 Agustus sebagai anak bangsa Indonesia, kita selalu memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan dan perbudakan bangsa asing, di mana tanggal 17 Agustus 1945 pendiri bangsa ini mengumumkan atau memproklamirkan Indonesia merdeka dari perbudakan dan penjajahan.
Saudara-saudara, para pejuang dan pendiri bangsa ini tentunya memiliki kerinduan, punya kerinduan yang luhur supaya kita semua bebas, hidup bebas atau merdeka dari penindasan dan penjajahan. Namun setelah 75 tahun kita merdeka, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak anak bangsa yang terbelenggu oleh rupa-rupa penderitaan seperti kemiskinan dan kebodohan. Terutama sesudah masa pandemi atau masa penyebaran virus corona, kemiskinan tentunya bertambah banyak di negeri ini. Bukan itu saja, pengangguran bertambah banyak, tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa di negeri ini masih ada banyak kebodohan. Karena mutu pendidikan yang belum memadai, tidak tertangani secara profesional dan secara merata. Tentunya patut kita syukuri bahwa sudah ada banyak kemajuan yang dijalani dan dialami, tetapi juga masih banyak anak bangsa yang tidak mengecap pendidikan dengan baik. Dan di luar dugaan, ketika virus corona merebak ke seluruh dunia, telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk perekonomian. Selain itu, di negeri ini pemerataan pembangunan belum terlaksana secara merata. Semua ini adalah PR bagi kita. Kita diutus untuk membawa pembebasan agar setiap insan ciptaan Tuhan menjalani dan mengalami hidup lebih manusiawi dan berkesempatan untuk mencari dan menyembah Sang Pemilik kehidupan. Karena itu, hati-hati jangan sampai kita pernah menindas seseorang. Hadirlah sebagai pembebas di mana Tuhan mengutus dan menempatkan kita. Apapun tugas, tanggung jawab dan profesi kita, kita dipanggil Tuhan untuk membebaskan bagi yang tertindas. Kiranya firman Tuhan ini memberikan inspirasi baru, memberikan semangat baru, supaya kita jangan pernah menindas orang lain. Termasuk jangan pernah kita menindas hati nurani. Artinya kadang-kadang kita mengetahui bahwa melakukan sesuatu yang jahat itu adalah tidak benar, tetapi toh kita lakukan. Itu artinya kita menindas hati nurani kita. Penindasan dalam bentuk apapun tidak berkenan kepada Tuhan, dan karena itu seharusnya dihindari. Semoga Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam saat teduh menghubungkan kehidupan kita dengan firman Tuhan, bahwa kita dipanggil untuk menjadi utusan Tuhan dan membawa pembebasan. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya kita boleh hadir sebagai duta, sebagai utusan Tuhan yang membawa pembebasan bagi semua. Kita merespon firman Tuhan dengan pujian, ku mau iring Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengucapkan dan menyanyikan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Bapa-Ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Roh Kudus ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati untuk satu dalam doa syafaat, mendoakan segenap anggota jemaat Tello, saudara-saudara kita yang berulang tahun, dan mungkin ada anggota jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kepadamu-lah hormat dan pujian layak dipersembahkan. Teristimewa pada saat ini kami patut mengucap syukur dan berterima kasih. Ada kesempatan yang indah, waktu yang Tuhan kuduskan buat kami boleh bersama-sama menyembah dan memuliakan nama-Mu. Berkati firman-Mu yang kami dengarkan, sehingga dalam kehidupan ini kami menyadari bahwa Allah sungguh-sungguh mencintai kehidupan dan membenci segala bentuk penindasan yang membuat seseorang menderita atau tertindas. Firman-Mu yang kami renungkan hari ini mengingatkan kami supaya kami belajar mencintai kehidupan, dan kami diutus sebagai utusan-utusan Allah untuk membawa pembebasan di mana ada penindasan. Bapa di surga, kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu di dalam jemaat Tello ini. Peliharakanlah tiap-tiap keluarga, tiap jiwa, agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan dalam tugas tanggung jawab kami sebagai bapa, ibu, anak-anak, orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Peliharakanlah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam tanggung jawab sebagai abdi negara, baik itu sebagai TNI, Polri, sebagai aparat negara,
Tuhan berkati agar kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan pundakkan kepada kami. Begitupun tanggung jawab umatmu dalam pekerjaannya sebagai pengusaha atau sebagai karyawan. Allah berkenan memberkati semua usaha dan pekerjaan kami masing-masing agar boleh membawa rezeki dalam kehidupan keluarga umatmu. Kami mohon, kami berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang tengah dan berjuang mencari pekerjaan. Berikan semangat kepada mereka, sehingga mereka saatnya boleh menemukan pekerjaan. Kami percaya Tuhan punya rencana dalam kehidupan setiap anak-anak kami. Tuhan juga kiranya menjawab doa dan harapan mereka. Bahkan Tuhan memperlengkapi mereka dengan hikmat, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kami mohon, Bapa di sorga, begitupun kami berdoa untuk semua putra-putri kami yang masih duduk dalam bangku pendidikan. Terlebih pada saat masa-masa yang sukar ini, kiranya Tuhan memberikan semangat belajar kepada semua anak-anak kami, agar mereka tekun dan setia di dalam menekuni pelajarannya. Melalui pendidikan kami memerangi segala bentuk kebodohan dan ketidakadilan. Lewat pendidikan kami mengenal kebenaran, teristimewa kebenaran ilahi. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua anak cucu kami yang masih kecil, yang sedang dalam pertumbuhan. Tuhan melindungi setiap saat. Memberkati orang tua dalam menuntun, membesarkan dan mendidik mereka, agar menjadi anak-anak yang taat dan hormat akan Tuhan. Ya Allah yang ada di dalam sorga, kami berdoa untuk semua rencana-rencana jemaat-Mu, baik itu rencana pribadi, rencana keluarga, dan rencana persekutuan. Allah berkenan campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh berlangsung dengan baik. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk semua tanggung jawab majelis gereja di tempat ini. Allah berkenan menopang setiap hamba-hamba-Mu, sehingga tanggung jawab yang Tuhan pundakkan kepada kami boleh kerjakan semata-mata oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, kami bawa kepadamu dan bersuka cita bersama saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya. Tuhan, kami selalu menyadari bahwa ulang tahun adalah anugerah daripadamu. Dan kiranya dengan bertambahnya umur mereka, bertambah-tambah pula hikmat dalam hidup mereka, teristimewa, mereka tahu mensyukuri segala berkat dan kemurahan Tuhan, dan biarlah sukses selalu bersama dan menyertai mereka. Tuhan Allah yang ada dalam sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami gangguan kesehatan, baik itu yang ada di rumah-rumah mereka maupun di rumah-rumah sakit. Allah berkenan menjamah dan memulihkan mereka, memberkati obat-obatan, makanan, dan air minum. Berikan semangat dan jiwa besar sehingga sanggup melawan penyakit. Bagi saudara-saudara kami yang terpapar oleh virus corona, Tuhan menjamah dan memulihkan mereka, sehingga mereka boleh pulih, kembali sehat, dan kembali ke rumah dengan penuh sukacita. Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, kami bawa kepadamu semua pergumulan-pergumulan hidup kami, termasuk pergumulan hidup bangsa kami. Kiranya Allah memelihara bangsa dan negara kami, menjauhkan semua tantangan dan rongrongan yang akan merongrong bangsa ini, baik itu kekuatan dari dalam maupun dari luar, sehingga bangsa kami tetap menjadi utuh sebagai sebuah bangsa. Berkati Bapak Presiden dan segala jajarannya,
agar mampu memimpin bangsa ini. Dan di seluruh pesisir Nusantara akan selalu dinaikkan puji-pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Tuhan Allah yang ada dalam surga, kami berdoa untuk semua orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kiranya Allah setia memelihara dan melindungi mereka. Berkati semua anak-anakmu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Anak-anak kami, saudara-saudara kami, pianis kantoria, tim musik, tim media yang meliput ibadah ini. Kiranya Allah berkenan memberkati mereka semua, agar mereka menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi hormat dan kemuliaan bagimu. Kami mohon. Bapa di sorga, seluruh hidup dan kehidupan kami pertaruhkan hanya dalam tangan kuasa-Mu. Ini doa dan ungkapan syukur, permohonan dan harapan-harapan kami Bapa. Kami sampaikan kepadamu hanya melalui sebuah nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Pertama Korintus 8 ayat 14. Untuk mengantar persembahan, kita memuji Tuhan dari nyanyian Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan diri dan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini.
Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian Lebih Indah Dari Permata. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku, kasih Yesus dalam hidupku. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku, kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah ini. Karena itu jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang kita telah dengar. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, kita bersama-sama berdiri dan memuji Tuhan dengan pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagamu.
Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia, karena itu pergilah kamu. Hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita menutup ibadah kita pada saat ini, sebagai majelis yang bertugas pada saat ini, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani kita pada saat ini. Kiranya tetap diberi kekuatan kesehatan dalam melaksanakan tugas di tengah-tengah jemaat kita. Sebagai nyanyian penutup, kita memuji Tuhan dengan melakukan kidung pujian, Kau Telah Memilihku.